Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita kembali lagi di segmen kajian tentang asmara. Bagaimana Islam menyikapi asmara yang akan kita bahas kelanjutan dari episode yang kemarin dengan narasumber yang tidak asing lagi. Beliau adalah Gus Abdul Kirom. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu bagaimana kabarnya Gus Abdul Kirom. Nah, Alhamdulillah, semoga apa-apa nanti yang beliau jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, di dalam episode ini kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas tentang asmara dalam pandangan Islam. Perinciannya kemarin sudah kita jelaskan di part kedua, ada 3, dan diantaranya adalah asmara lawan jenis. Seorang laki-laki mempunyai perasaan senang, cinta terhadap seorang perempuan. Di dalam segmen kali ini kita akan membahas bagaimana menyikapi anak muda yang sedang mengalami asmara terhadap lawan jenis. Baik Gus, bagaimana pandangan Islam menyikapi anak muda yang sedang mengalami asmara terhadap lawan jenis? Ya, baik. Sebelumnya, setelah kita mengetahui apa itu asmara adalah ikatan hati pada objek yang kita cintai. Di sini kita membahas tentang bagaimana kalau hati kita sedang terikat dengan seseorang yang berlawan jenis. Terikat dengan lawan jenisnya. Gampangnya jatuh cinta. Jatuh cinta kepada pujaan hati. Itu bagaimana ketika anak muda, usia muda, ketika tertimpa atau sedang jatuh cinta, apa yang harus dia lakukan sehingga tetap berada di jalan yang benar dan tidak merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Maka di sini ada 4 poin yang harus dia lakukan. Yang harus orang lakukan tadi yang sedang jatuh cinta itu ada 4 poin. Ada 4 poin yang harus dia lakukan. Menurut Islam yang saya ringkas, yang pertama adalah kita seringkali mendengar satu hadis yang juga disebutkan di beberapa kitab fikih, yang berbunyi man asyiko, orang yang sedang merindukan orang lain. Rindu itu suatu ketalazuman atau keniscayaan dari orang yang sedang jatuh cinta. Artinya asyiko di sini terjemahnya adalah orang yang sedang jatuh cinta. Sedang jatuh cinta gampangnya. Sedang rindu kepada lawan jenis, tetapi fa'afa. Afa itu menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Artinya tidak menyalurkan rasa cintanya, rindunya kepada lawan jenis, kepada pujaan hatinya dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Kemudian fakatama, tidak mengumbar rasa cintanya baik kepada orang yang dicintai ataupun kepada orang lain, tidak menceritakan bahwa dia sedang jatuh cinta. Tidak memberitahu. Menyimpan rapat-rapat rasa itu. Fakatama. Kemudian famata, kok dia meninggal membawa rasa cintanya itu. Saking menggebu-gebunya ditahan, terus meninggal. Sampai meninggal. Bahwa syahid kata Rasulullah. Bahwa syahid. Dia mati syahid. Artinya syahid pahalanya seperti orang yang mati syahid, ini dijamin masuk surga. Itu betapa mulianya
orang yang matinya dalam keadaan merindukan seseorang yang dicintai, menyimpan rasa cinta, tetapi syaratnya tadi fa'afa, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syara. Jadi yang pertama, ketika sedang jatuh cinta anak muda harus afa, harus tidak menyalurkannya kepada sesuatu yang diharamkan, seperti menjalin hubungan di luar pernikahan, pacaran. Jadi tidak pahala syahid, itu pahala sangit namanya. Sangit itu, sange. Bahaya tuh sama malaikat Malik itu gue. Itu tidak baik. Bukan tidak baik lagi, memang dilarang. Memang dilarang itu, dilarang. Jadi yang pertama fa'afah, yang kedua fakatama. Fakatama. Simpan, jangan umbar rasa itu. Kalau memang jodoh ya pasti jodoh, tidak akan kemana. Kan begitu. Karena cobanya orang yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenis itu ingin si doi ini, ingin dia tahu perasaan kita kan. Ingin biasanya tahu. Kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ketika sedang jatuh cinta, bahwa kemarin telah disinggung di part sebelumnya bahwa cinta itu datangnya dari Allah. Harokan nafsiyah, artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tolak. Memang itu pemberian dari Allah. Kalau kita paham bahwa cinta itu datangnya dari Allah, maka tentunya kita harus paham kemana kita harus meminta untuk misalkan menghilangkan rasa cinta yang mengganggu itu. Yang mengganggu diri ini, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang. Maka tentunya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon. Gimana memohonnya? Di antaranya ya memohon perlindungan dari cinta yang menyesatkan. Yang kedua, atau memohon mudah-mudahan cinta ini dihilangkan dari hati saya. Karena Allah yang memberi, maka juga Allah yang menghilangkan. Sebagaimana dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ketika digoda oleh Zulaikha, itu kan dalam surat Yusuf disebutkan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adzallah. Ketika dikunci pintunya, kemudian hampir sama-sama memiliki keinginan, cuman keinginan Zulaikha itu keinginan maksiat, namun keinginannya Nabi Yusuf itu bukan keinginan maksiat, hanya keinginan naluri kemanusiaan, biasa tertarik kepada lawan jenis, tapi bukan maksiat, hanya naluri saja, naluri kemanusiaan. Apa yang dikatakan? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari hal-hal maksiat. Jadi yang kedua, mintalah kepada Allah salah satu dari dua perkara. Yang pertama, mintakan hilangkan saja rasa cintanya. Yang kedua, minta dijaga dari hal-hal yang diharapkan oleh syariat, agar kita selamat dari cinta yang sesat ini. Itu yang kedua. Baik, sebelum kita lanjut ke poin yang ketiga dan keempat, kita break dulu sebentar.